Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, mohon tuntunan-Mu. Dan kami akan merenungkan akan setiap firman-Mu. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Markus 4 ayat 37 sampai yang ke-40. Saya bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya Yesus bersama dengan murid-muridnya ada dalam satu perahu. Waktu itu Yesus tidur di sebuah tilam di buritan kapal. Tiba-tiba ada taufan, ada angin kencang, bahkan air mulai masuk dalam perahu mereka. Air mulai memenuhi perahu mereka, sehingga murid-murid menjadi panik, murid-murid menjadi ketakutan luar biasa. Lalu mereka membangunkan Yesus yang tidur. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini membangunkannya kok begitu ya. Ya, mereka beranggapan bahwa mereka akan binasa. Dan mereka bertanya, "Guru, apakah nggak peduli kalau kita binasa?" Nah, inilah satu hal yang membuat Yesus menegur mereka. Setelah angin dan danau menjadi tenang kembali, dia bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bukankah ada Yesus bersama mereka? Yesus adalah jawaban. Yesus adalah perlindungan. Selama bersama dengan Yesus, seharusnya tidak perlu ada khawatir dan takut. Nah, kenapa murid-murid takut dan khawatir? Karena murid-murid fokus kepada badai. Karena murid-murid melihat kenyataan yang ada dan mereka mulai kurang mengingat akan Yesus. Istilahnya mereka mulai meragukan. Apakah Yesus tidak peduli? Apakah Yesus tidak bisa menolong kita? Ya, mungkin saja pikiran mereka macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa ada ketakutan yang luar biasa yang menandakan kurang percaya. Kalau mereka percaya, mereka tidak akan takut. Ya, mereka mungkin akan bangunkan, "Tuhan Yesus, anginnya besar sekali. Kami percaya Engkau bisa tolong kami." Bisa aja kan gitu ya. Bukannya mengatakan, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wah, seakan-akan memarahi Tuhan. Ya, seringkali terjadi dalam kehidupan kita demikian. Ya, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita, termasuk ada dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tetapi ketika badai datang, apa yang kita lakukan? Sebagian orang memang dia berseru memanggil Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus tolong. Tetapi ada juga sebagian orang justru fokusnya di badainya itu dan lupa ada Tuhan bersama dengan mereka. Mereka melupakan Tuhan sehingga masalah mereka bukannya selesai tetapi semakin bertambah besar.
Jemaat dikasih Tuhan, pastikan Yesus ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, ya, dan dimanapun engkau berada. Ya, terus kalau sudah ada Yesus, apa yang terjadi? Ya, pastikan bahwa engkau percaya bahwa kehadiran Yesus dalam hidupmu akan membuat engkau tenang. Kehadiran Yesus harusnya membuat engkau tidak takut menghadapi apapun, karena Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Yesus sanggup bikin mujizat untuk menyelamatkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara semua sedang dalam badai, sedang dalam masalah. Entah itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga itu. Pastikan engkau datang pada Yesus. Ya, tapi jangan sampai engkau menyalahkan Yesus seperti murid-murid hingga ditegur sama Tuhan. Ya, engkau perlu berinteraksi dengan Yesus. Ya. Kenapa Yesus tidur? Ya, karena bisa banyak alasan. Salah satunya otomatis tidak adanya komunikasi mereka dengan Yesus. Murid-murid tidak berkomunikasi dengan Yesus sehingga Yesus tidur. Bisa saja. Tetapi bisa juga memang Yesus mau beristirahat. Tetapi poinnya bukan di situ. Intinya adalah jangan sampai kita meragukan kuasa Yesus. Jangan sampai kita jadi takut dan khawatir menghadapi masalah dalam hidup kita sehingga lupa bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Ya, karena ketakutan seringkali membuat orang jadi gelap mata. Gak inget ada Tuhan. Lupa kalau Yesus itu ada bersama dengan dia. Lupa kalau ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup menolong hidup kita. Ayo, ya, apapun masalahmu, sekali lagi, datang pada Yesus. Ya, kuasa Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan kita dari ancaman dan mara bahaya. Ya, sekalipun badai datang, ya, sebesar apapun badai, kalau digambarkan dalam kitab suci ini bahwa air mulai memenuhi perahu, berarti hampir tenggelam. Ya, seperti itu pun Yesus sanggup membuat mereka selamat. Ya, jadi artinya di saat kritis, di saat segalanya seakan-akan sudah nggak ada harapan, selama masih ada Yesus, selalu ada harapan. Yesus pasti menolong. Yesus bisa menyelamatkan. Jangan takut dan jangan sampai engkau hilang percaya. Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan pertanyaan itu berlaku untuk hidup kita. Jangan sampai kita mengalami yang demikian. Jadi, pastikan kita percaya, pastikan kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan. Karena Yesus pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau ada dalam hidup kami. Bahkan kami juga mengundang Engkau dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Sehingga ketika mengalami badai, mengalami masalah apapun Tuhan, kami tenang. Ada Engkau yang menyelamatkan. Ada Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Kami percaya selama ada Yesus bersama kami pasti bisa berkemenangan. Pasti kami selamat dari segala badai dan mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.